Ada orang yang bersyahadat terlebih dahulu, kemudian hidayah setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul qahar, al-alimul ghaffar, al-azizul jabbar, yakhluqu man yasha'u wa yakhtar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, ikhwan wal akhwat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tema kajian kita pada kesempatan siang hari ini sebagaimana telah disampaikan, yaitu bertemakan tentang mahalnya hidayah. Dan hidayah yang paling besar adalah hidayatul iman wal Islam. Hidayah iman dan hidayatul Islam. Kenapa demikian? Karena bahwa hidayah ini adalah sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk seseorang di dalam kehidupan di dunia yang akan dibawa sampai di hari kiamat nanti. Seandainya seseorang yang berjalan untuk menuju suatu tempat, kemudian dia tidak mengetahui di mana alamat yang akan dituju, tentunya dia akan bertanya. Enggak mau apa? Enggak mau tersesat. Dia akan bertanya. Kemudian mungkin juga pertanyaan yang dia sampaikan bukan satu atau dua kali. Sampai ketemu alamat yang dia tuju. Atau mungkin lewat sekarang lewat HP. Ya, ada Google Maps misalnya. Cari, itu pun kadang-kadang sesuai, kadang-kadang enggak. Intinya jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Terlebih lagi petunjuk di dalam kehidupan di dunia. Kenapa? Karena petunjuk yang disebut dengan hidayah ini sangat mahal. Sangat mahal. Sebagaimana di sana disebutkan, ketika nanti pada hari kiamat, manusia akan mendatangi, melewati sirat. Sirat ini adalah yang akan menyampaikan kita, yaitu menuju surga, atau sebaliknya seorang yang melewati sirat akan terjatuh kepada neraka. Dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran.
Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa im minkum illa wariduha." Dan sesungguhnya setiap kalian akan melewati. Akan melewati, yang dimaksud di sini adalah sirat, yang akan mengantarkan seseorang ke surga. Sehingga kita tidak akan pernah sampai ke tujuan, yaitu tujuan surga, sebelum melewati sirat. Dan seseorang tidak akan sampai dia selamat melewati sirat nanti pada hari kiamat sampai dia di dunia mendapatkan hidayah. Sampai seseorang mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena hidayah inilah yang akan menyelamatkan seseorang dari menyeberangi sirat dan sampai ke tujuan, yaitu tujuan yang paling besar, yaitu surga. Kemudian juga kita diperintahkan dalam setiap hari kita membaca minimal 17 kali. Dan itu ada di dalam Al-Quran yang setiap hari kita baca minimal 17 kali. Dan dia adalah surat Al-Fatihah. Di dalam ayat ihdinas siratal mustaqim. Yang artinya, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Atau makna dalam ayat tersebut, ya Allah tetapkanlah aku di atas hidayah. Sehingga Allah memilih ayat tersebut yang setiap hari kita baca, setiap hari minimal 17 kali. Dan tidak ada bosan-bosannya seorang yang membaca ayat itu. Mungkin kalau orang sholat, setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian baca surat Al-Ikhlas, rakaat pertama, rakaat kedua, setelah baca surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas lagi, sholat sholat isya-nya sama, baca surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas lagi, rakaat yang kedua baca itu lagi. Mungkin orang, loh kok bacanya surat Al-Ikhlas terus? Mungkin ada mau protes, ada orang yang bosan. Tetapi ketika kita membaca surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca, nggak ada orang protes. Dan di dalam ayat tersebut yang kita baca adalah ada surat yang setiap hari kita diperintahkan membaca, ihdinas siratal mustaqim. Apa maknanya? Karena besarnya hidayah. Karena besarnya dari hidayah. Dan hidayah yang paling besar tadi kita sebutkan, hidayatul Islam wal hidayatul iman. Kemudian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, bahwa hidayah ini tidak akan pernah bisa ditebus dengan harta. Karena hidayah Islam ini, hidayatul iman, ataupun hidayah seseorang di atas sunnah Nabi, tidak bisa ditebus dengan apa? Dengan harta. Tidak bisa ditebus. Ya. Walaupun dia memiliki harta yang banyak. Ya. Setiap bulannya dia mendapatkan sekian puluh juta. Kemudian dengan pekerjaan yang ringan. Ingat, hidayah tidak bisa ditebus, jemaah. Ya. Dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran juga. Dalam surat Al-Imran, ayat yang ke-91, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Lihat, siapa mereka? Di antaranya orang-orang yang tidak beriman. Apa kata Allah? Wa matu wa hum kuffar. Mereka meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa hidayah. Tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ard. Maka Allah tidak akan pernah menerima
Ya, mil'ul ardi dhahaba. Dari hartanya dia untuk menebus dari sebesar apa? Gunung emas. Seandainya dia memiliki emas sebesar gunung, untuk bisa menebus mendapatkan hidayah tidak akan pernah diterima. Kenapa? Karena hidayah yang Allah berikan ini tidak akan pernah bisa ditebus. Sehingga sangat mahal jemaah. Sangat mahal hidayah ini. Siapa manusia yang memiliki emas sebesar gunung? Ya, jangankan segunung, sekilo aja susah. Nggak tahu nyarinya di mana. Ya, beli sekian puluh gram aja udah sangat mahal. Seandainya ada seorang yang memiliki emas sebesar gunung, untuk apa? Untuk bisa mendapatkan hidayah, tidak pernah Allah akan terima. Kenapa? Karena hidayah itu lebih mahal dari emas sebesar gunung. Ya. Allah sebutkan tadi. Ya, Allah katakan apa? Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Walau iftada bih, dan dia ingin menebus. Sungguhnya orang-orang yang tidak beriman, yang tidak memiliki atau tidak mendapatkan hidayah, mereka meninggal dalam keadaan seperti itu, tidak akan pernah diterima. Apanya? Tebusannya untuk mendapatkan kebaikan nanti pada hari kiamat. Ya. Sehingga apa? Hidayah ini sangat mahal jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian juga bahwa hidayah itu tidak ada bandingnya. Hidayah tidak ada bandingnya. Walaupun mungkin seseorang memiliki jabatan di dunia, ya, dari jabatannya dia dihormati banyak manusia, rumahnya pun apa? Mewah, kemana-mana dikawal. Ya, jalannya dihamparkan tikar merah misalnya. Ya. Itu pun tidak akan pernah, ya, tidak bisa untuk menukar dengan dari hidayah. Tidak akan bisa untuk menukar dengan hidayah yang Allah berikan. Ya. Walaupun di dunia memiliki memiliki pengikut yang banyak, kekayaan yang melimpah. Ingat, hidayah tidak sepadan dengan itu. Ya. Lihat disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Rasul SAW bersabda, Yu'ta yaumal qiyamah bi an'ami ahlil dunya minal kuffar. Di hari kiamat didatangkan orang yang paling memiliki, orang yang paling banyak, ya, memiliki nikmat dunia. Orang yang paling ya, kaya. Orang yang paling orang yang paling tinggi jabatannya. Orang yang paling, ya, memiliki besar dari harta ataupun jabatannya. Dia memiliki nikmat-nikmat dunia. Orang ini yang paling banyak nikmatnya di dunia. Minal kufari, tetapi dia orang yang tidak mendapatkan hidayah. Dari orang-orang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kaya apa tadi nikmatnya? Di dunia memiliki nikmat yang paling besar. Didatangkan pada hari kiamat orang ini. Tetapi sayangnya tidak memiliki atau tidak mendapatkan hidayah. Kemudian disebutkan fayuqalu igmisuhu finnari gomsatan. Celupkanlah orang ini yang memiliki nikmat dunia terbesar, celupkanlah dia, ya, dicelupkanlah di api neraka. Coba
dicelupkan di api neraka, 1 kali celupan, dimasukkan ke neraka sesaat, sekali sesaat sebentar, kemudian dikeluarkan dari apa? Dari neraka. Fayukmasu fiha thumma yuqalu lahu. Setelah dikeluarkan dari api neraka, ya, padahal ini orang yang paling banyak memiliki nikmat di dunia. Kemudian ditanya, ayyu fulan hal asobaka na'imun qat? Apakah engkau telah mendapatkan nikmat yang paling besar? Ya. Apakah engkau sudah merasakan nikmat yang paling besar yang kau rasakan di dunia? Fayaqulu la ma asobani na'imun qat. Dia mengatakan, tidak. Aku tidak pernah merasakan nikmat. Padahal orang ini, kata Rasul dia, Pak, didatangkan di hari kiamat orang yang paling banyak memiliki nikmat dunia, tetapi enggak mendapatkan hidayah. Tetapi Allah tidak memberi hidayah. Padahal orang ini orang yang paling banyak nikmat dunianya. Baik itu hartanya ataupun kemewahannya, semuanya dia dapatkan di dunia. Ternyata ketika tidak mendapatkan hidayah dan di hari kiamat dimasukkan ke neraka sesaat dan ditanya, maka dia menjawab, saya enggak pernah merasakan nikmat. Tidak pernah merasakan nikmat sedikit pun. Kenapa? Karena tidak mendapatkan hidayah jamaah. Ya. Karena hidayah ini bukan pilihan manusia, tetapi Allah yang telah memberi. Hidayah bukan dari keturunan. Betapa banyak orang yang ya, orang tuanya muslim, anaknya tidak beriman. Banyak orang yang orang tuanya kufur, anaknya muslim. Ya. Tetapi hidayah ini adalah Allah yang memberikan. Karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita lihat jumlah penduduk di dunia. Sekarang aja lah yang masih hidup. Banyak apa sedikit jamaah? Banyak apa? Sedikit? Banyak. Bukan ratusan juta lagi, miliaran manusia yang hidup hari ini. Belum yang kemarin, belum 1 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Dari jumlah yang sekian miliar, ya, masih banyak orang yang belum mendapatkan hidayah. Betul jemaah? Gak usah dunia lah. Sekelurahan antum aja lah. Berapa jumlahnya sekelurahan? Pernah ngitung gak antum? Se-RT kayaknya gak terlalu banyak lah. Kalau seperumahan lah. Seperumahan. Berapa kakak? Banyak ya. Ada gak orang yang tidak mendapatkan hidayah? Ada gak? Ada. Bagaimana kalau kita ya, jumlah semua manusia yang hidup hari ini di dunia, yang jumlahnya miliaran, itu masih banyak manusia yang tidak mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena hidayah ini adalah mutlak Allah yang memberi. Ya. Masih banyak orang-orang yang menyembah patung. Masih banyak orang yang menyembah manusia. Manusia juga disembah. Oh, ini Tuhan masalahnya. Kita meyakini dia adalah Tuhan. Masih ada orang yang menyembah apa? Hewan. Ada. Masih banyak orang yang menyembah apa? Orang yang sudah mati. Bahkan masih banyak orang yang gak punya sesembahan. Allah memilih kita di antara juta manusia, sekian miliar manusia, kita termasuk yang Allah beri hidayah. Mahal jemaah.
Ya. Masih banyak orang yang ya mencari keberkahan, kebaikan dari apa? Dari makhluk. Baik itu manusia ataupun jin ataupun hewan sekalipun. Ya. Dianggap memberi manfaat. Ya. Dari sekian manusia banyak ini Allah telah memilih kita dengan hidayahnya. Ya. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran agar kita bersyukur, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat hidayah. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat yang ke-125. Surat apa? Al-An'am ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki, Allah inginkan dari hambanya untuk diberi hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan lapangkan hatinya untuk menerima Islam. Ada orang-orang yang belum mau menerima Islam. Masih ada orang-orang yang belum mau beriman kepada Allah. Walaupun hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Walaupun hidup di tengah-tengah orang-orang yang beriman kepada Allah. Kenapa? Karena hidayah ini ya dari Allah, dan agar kita itu ya agar kita menjaga, mensyukuri nikmat besar ini. Tidak setiap orang diberi hidayah ini. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan, Allah kehendaki seorang untuk mendapatkan hidayah, Allah lapangkan hatinya untuk menerima Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayiqan haraja. Dan barang siapa yang Allah menginginkan dia untuk tidak mendapatkan hidayah, maka Allah menjadikan hatinya itu sulit untuk menerima. Sulit untuk bisa menerima syarat Islam. Walaupun dia meyakini Islam itu agama yang baik. Nabi Muhammad adalah Nabi yang mulia akhlaknya. Tetapi ketika Allah belum menginginkan seorang tersebut mendapatkan hidayah, maka dia pun tidak menerima, sulit. Walaupun sudah diajak, walaupun sudah didakwahi. Sama seperti hidayah ketaatan. Walaupun sudah disuruh untuk sholat, bahkan rumahnya tinggal dekat masjid, kalau belum mendapatkan hidayah ketaatan sulit. Seakan-akan ngangkat kaki ke masjid berat. Kayak kakinya dirantai sekian puluh kilo besi. Berat banget. Ya, bukan karena sakit, padahal ngontelnya kuat. Kalau lagi ngontel itu kuat. Muter-muter alun-alun itu kuat. Tapi untuk melangkah kakinya, ya, mendatangi tempat suatu berat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tersebut, barang siapa yang Allah inginkan, kehendaki seorang untuk mendapatkan hidayah, lapangkan hatinya untuk menerima hidayah. Dan barang siapa yang Allah tidak menginginkan padanya hidayah, maka hatinya sulit untuk menerima, hatinya sempit. Ya. Kita lihatlah, agar kita mensyukuri nikmat ini. Mungkin kita itu dalam urusan ekonomi ya nggak terlalu sulit, tapi juga nggak terlalu berlebihan. Tetapi Allah telah memilih kita mendapatkan hidayah. Banyak orang-orang yang lebih kaya dari kita. Banyak orang-orang yang lebih besar usahanya, penghasilannya, tapi tidak mendapatkan hidayah. Banyak orang-orang yang Allah berikan kemudahan dunianya. Allah mudahkan urusan bisnisnya.
perdagangannya, tapi belum Allah berikan hidayah. Banyak orang yang Allah berikan jabatan di dunia, dihormati, disegani, diikuti ucapannya, ditaati perintahnya, tetapi belum mendapatkan hidayah. Tetapi Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Kenapa? Karena hidayah bukan diukur dari banyaknya jabatan, harta yang dimiliki, kemewahan dunia, bukan. Bahkan ada orang yang lebih baik dari kita, lebih baik dari kita sifatnya, tetapi Allah belum memberikan mereka hidayah. Ada. Maka kita harus mensyukuri nikmat hidayah ini. Bahwa nikmat hidayah ini adalah nikmat yang besar yang tidak setiap orang Allah beri. Di antara contoh besar agar kita mensyukuri nikmat ini, pamannya Nabi SAW. Pamannya Nabi SAW. Siapa namanya? Abu Thalib. Iya, tahu Abu Thalib. Pamannya Nabi. Abu Thalib memiliki akhlak yang baik. Bukan orang yang buruk Abu Thalib. Dikenal dermawan. Dikenal orang yang perhatian kepada orang-orang yang datang ya ke kota Mekah. Ya, kala itu dia yang biasa juga untuk mengurusi orang-orang yang datang ke Mekah. Makanya dia di kaumnya, di Bani Hashim diangkat menjadi pimpinan. Selain dia memiliki jabatan, memiliki ya, kedudukan. Dan dia telah berbuat baik kepada Rasul SAW. Orang yang sangat baik kepada Rasul. Kurang apa coba bayangkan Rasul itu setelah ditinggal oleh ibunya, umur 6 tahun, Rasul yang mengurus kakeknya, tapi cuma 2 tahun. Umur 8 tahun Rasul yang mengurus siapa? Padahal sudah nggak punya bapak, nggak punya ibu, kakeknya yang sayang pun sudah meninggal. Yang ngurusi selama itu pamannya, yaitu Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib yang ngurus? Jadi begini, kalau kita sedikit ada sirah. Rasul punya paman itu banyak. Ada Abbas, ada Abu Lahab, ada Hamzah. Ya. Banyak paman-pamannya. Tetapi kenapa ikutnya Abu Thalib pertama? Jadi Abdul Muthalib itu kakeknya Nabi. Jadi kakeknya Nabi ini yang namanya Abdul Muthalib punya 3 istri. Ceritanya begitu. Di antara salah satu istrinya ada yang namanya Fatimah. Dari istri yang namanya Fatimah punya 2 anak. Yang pertama Abdullah, yang kedua Abu Thalib. Nah itu. Kalau paman-paman yang lain itu dari apa? Ya, paman tapi beda bapak, beda ibu, beda ibu. Jadi antara Abu Thalib dengan Abdullah itu saudara sekandung. Tapi kalau sama paman yang lain, saudara sebapak. Begitu. Sehingga Abdul Muthalib menunjuk Abu Thalib ini untuk mengurus Rasul. Yang keduanya karena Abu Thalib memiliki akhlak yang baik. Dan dia bisa apa? Yang menjaga ponakannya ini. Sampai Rasul dewasa. Bahkan disebutkan Abu Thalib ini dikatakan di sana lebih cinta kepada Rasul daripada anaknya sendiri. Lebih cinta kepada Rasul daripada apa? Daripada anak-anaknya sendiri. Saking cintanya Abu Thalib banyak disebutkan dalam bait syair. Bahkan Abu Thalib itu dia nggak bisa tidur kalau belum melihat Rasul itu tidur jamaah. Saking cintanya. Ya. Saking cintanya kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ketika Rasul umur 40 tahun,
Bahkan sebelumnya ketika Rasul menikah, semuanya yang menanggung Abu Thalib. Sampai Rasul mendapatkan wahyu diangkatnya menjadi seorang Rasul, maka Rasul pun tidak melupakan jasa dari Abu Thalib. Apa yang dilakukan Rasul setelah diangkat menjadi seorang Nabi? Abu Thalib didakwahi, jamaah, diajak. Dan gak sekali dua kali. Tahun pertama diajak masih berat. Tapi Abu Thalib pun walaupun gak nerima, dia tidak ada memusuhi Rasul. Dia tidak memusuhi Nabi kita. Setahun belum mau terima, 2 tahun belum mau menerima lagi, 3 tahun belum menerima, sampai umurnya sampai Rasul mendakwai sampai 10 tahun lamanya. Dan ketika itu Abu Thalib sudah 80 tahun umurnya, belum mau menerima. Itu yang dakwahi Nabi loh. Itu yang mengajak untuk masuk Islam Rasul. 10 tahun sampai meninggal tuh Abu Thalib. 10 tahun. Kita itu kadang-kadang baru ndakwain orang 5 hari sudah gak sabar. Oh, itu emang orangnya atos banget kok. Berapa hari jenengan dakwai? 5 hari tat. 5 hari sudah jadi ukuran. Rasul dakwai Abu Thalib itu sampai 10 tahun sampai meninggal, jemaah. Ya. Kadang-kadang ada hari ini, sudah ngaji loh dia. Masa masih begitu penampilannya? Sudah dia mendengarkan pengajian, masa pakaiannya masih begitu? Sudah 5 tahun dia mengaji tuh. Abu Thalib Rasul mendakwai 10 tahun sampai meninggal. Dan ini langsung disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Disebutkan dalam hadis tersebut, ketika Rasul SAW melihat pamannya itu sudah tua, sudah sakit-sakitan. Bahkan sebelum meninggal dunia, Rasul masih ngajak. Pengen Abu Thalib itu masuk Islam. Kenapa? Karena Rasul ngelihat Abu Thalib kayak bapaknya sendiri. Kan gak pernah lihat bapaknya. Dan saudara kandung dari bapaknya satu Abu Thalib ini. Sehingga Rasul melihat Abu Thalib kayak bapaknya sendiri. Pengen dia mendapatkan hidayah. Sampai sebelum meninggal dunia Rasul datang. Masih ngajak untuk masuk Islam. Rasul pun mengatakan, sambil menangis dan mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah. Kalimatun asyhadu laka indallahi yaumal qiyamah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat ini, gak nyampe 1 jam diucapkan. Gak nyampe 5 menit. Setiap hari dibaca. Rasul menginginkan mengucapkan satu kalimat ini. Rasul menginginkan Abu Thalib mengucapkan satu kata asyhadu alla ilaha illallah. Yang aku nanti pada hari kiamat akan membelamu di hadapan Allah. Kemudian apa jemaah? Di situ ada yang ngomporin biar gak ikut ucapannya. Berat. Makanya orang yang pengen masuk Islam itu berat cobaannya. Hidayah begitu penuh pengorbanan. Gak cuma pengen tapi perlu pengorbanan. Butuh pengorbanan dan perjuangan. Apa katanya Abu Jahal? Abu Jahal ketika itu lagi nunggu jemaah. Karena memang masih teman dekatnya Abu Thalib. Ya. Apa katanya Abu Jahal? Dia mengatakan, ya Abu Thalib. Ya. Peperangan antara hak dan batil. Pilih A atau B. Kalau pilih A ya begini, B begitu. Berat Abu Thalib. Abu Jahal mengatakan, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Kalau engkau mengucapkan satu kata ini, kamu berarti membenci bapakmu sendiri.